Indah tamasya, indah sawah ladang, sungguh elok berseri. Yang lebih indah Kau Tuhan Yesus, Engkau menghibur yang sedih. Ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Salam kepadamu dari segala orang kudus. Mari kita bermazmur dari Mazmur 8 ayatnya yang pertama sampai yang ke-10. Manusia hina sebagai makhluk mulia. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit Mazmur Daud. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Keagunganmu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, telah kau letakkan segala kekuatan karena lawanmu, untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah, yang telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Kambing domba dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara, dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Dengarkanlah Dasatita. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya, atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan suatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu,
Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Dan sekarang mari kita mengakui semua kesalahan dan dosa kita kepada Tuhan dengan menyanyi dari PKJ 37, Bila Kurenung Dosaku, ayatnya yang pertama sampai yang kedua. Dengarkanlah berita anugerah dari Tuhan dari Mazmur 8 ayatnya yang ke-5 sampai yang ke-6. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Untuk meresponi berita anugerah, mari kita menyanyi, Kukasihi kau dengan kasih Tuhan. Kasih
Sekarang mari kita berdoa untuk pembacaan firman. Mari kita berdoa. Tuhan, Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga dan juga atas segala bumi, terima kasih ya Bapa, karena walaupun dalam kondisi pandemi seperti sekarang ini, Kau masih memberikan kami kesempatan untuk boleh bersekutu melalui ibadah online. Tuhan, pada hari ini kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Tuhan, kiranya Engkau yang menguasai hati dan pikiran dari Kak Risma dan juga Tuhan yang menguasai hati dan pikiran adik-adik di rumah. Tuhan yang berbicara melalui Kak Risma supaya apa yang disampaikan Tuhan boleh menjadi rema di dalam hati kami semua. Berbicaralah Tuhan, karena kami siap untuk mendengar. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi adik-adik. Semua adik-adik yang ada di rumah, bersama mama dan papa, juga bersama kakak dan adik. Pada kesempatan ini, Kak Risma akan menceritakan sesuatu yang kita biasa temui di kehidupan sehari-hari. Coba adik-adik, ada yang pernah naik gunung? Atau pernah berenang di laut? Adik-adik lihat apa aja di sana? Ada banyak pohon, ada banyak binatang-binatang. Begitu juga di laut, ada banyak binatang. Ada apa aja adik-adik? Ada penyu, ada ikan, dan lain-lain. Kalau kita keluar rumah, pagi-pagi kita bisa lihat ada yang bersinar terang menyinari kita semua. Namanya matahari. Dan ketika malam hari bergantian dengan bulan. Kira-kira siapa ya penciptanya semua itu? Kita baca dari kitab Kejadian Kejadian pasal yang pertama sampai pasalnya yang kedua. Dari ayatnya yang pertama di pasal pertama sampai ayat 4a di pasal yang kedua. Kakak bacakan ya. Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannyalah terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Maka Allah menjadikan cakrawala dan ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya. Dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kedua. Berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat, sehingga kelihatan yang kering. Dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamainya laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuhan-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Dan jadilah demikian. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji dan segala jenis pohon-pohonan
yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ketiga. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Dan sebagai penerang pada cakrawala, biarlah benda-benda itu menerangi bumi. Dan jadilah demikian, maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang dan yang lebih kecil untuk menguasai malam, dan menjadikan juga bintang-bintang. Allah menaruh semuanya itu di cakrawala untuk menerangi bumi dan untuk menguasai siang dan malam, dan untuk memisahkan terang dari gelap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari keempat. Berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung beterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeriapan dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Lalu Allah memberkati semuanya itu. Firman-Nya, berkembang biaklah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah air dalam laut, dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kelima. Berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata, dan segala jenis binatang liar. Dan jadilah demikian. Allah menjadikan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata di muka bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Tetapi segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu. Berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Adik-adik,
Ada yang pernah jalan-jalan seperti yang tadi kakak sudah tanya, jalan-jalan ke gunung, jalan-jalan ke laut, melihat berapa banyak ciptaan Tuhan. Atau mungkin pernah mencoba menghitung bintang-bintang di langit, ada berapa banyak bintang yang di langit? Ada banyak sekali. Kalau adik-adik bisa lihat, dari makhluk yang paling kecil sampai makhluk yang paling besar yang ada di bumi, semua itu diciptakan oleh Tuhan Allah. Begitu juga pohon-pohon, tumbuh-tumbuhan, mulai dari yang paling kecil sampai pohon yang paling besar, semua itu Tuhan yang ciptakan. Dan adik-adik tahu, Tuhan menciptakan dengan urutan yang benar sekali, yang tepat sekali. Coba bayangkan, kalau manusia dilahirkan lebih dulu daripada tumbuhan atau hewan, apa yang jadi makanan mereka nanti? Tapi Tuhan sudah memikirkan semuanya. Tuhan menciptakan tumbuh-tumbuhan dulu, setelah itu baru hewan, dan baru setelah itu manusia. Karena apa tadi yang dikatakan? Tumbuh-tumbuhan yang akan menjadi makanan buat hewan, buat manusia. Berkuasa sekali ya Tuhan Allah itu, tentunya. Dan bagaimana cara kita menikmati berkat dari Tuhan? Kita sudah nikmati berkat dari Tuhan setiap harinya, lewat makanan dan minuman yang tersedia, yang kita boleh makan dan minum sehari-hari. Begitu juga untuk oksigen yang kita hirup secara gratis di setiap kita bernafas. Begitu juga untuk matahari yang Tuhan berikan kepada kita. Ketika kita bangun pagi-pagi, kita bisa lihat matahari, kita bisa mendapatkan vitamin D secara gratis dari matahari yang menyinari kita. Begitu juga pada malam hari, ada bulan yang menjadi benda penerang. Walaupun kita sudah diberikan listrik pada malam hari, tapi pada zaman dahulu, sebelum ada listrik di rumah-rumah, bulan adalah satu-satunya benda penerang di waktu malam hari. Begitu kompleks apa yang ada di alam ini yang sudah Tuhan ciptakan, dan semuanya berjalan begitu teratur. Kalau misalkan ada satu yang tidak teratur, akan menjadi suatu bencana. Misalkan kalau telinga kita sakit, walaupun satu tubuh kita semuanya tidak sakit dan tetap sehat, walau karena telinga kita sakit, satu tubuh kita bisa merasakan juga. Begitu juga kalau misalkan kondisi alam kita sekarang ini adik-adik, ketika ada banyak sampah yang ada di laut ataupun di sungai, air kemudian nanti bisa tercemar, dan air yang mengalir ke rumah-rumah untuk dijadikan air minum juga bisa tercemar. Nah, apa peran kita sebagai manusia yang sudah diciptakan Tuhan? Kita harus merawat dan berkuasa atas hewan-hewan dan juga tumbuh-tumbuhan dan seluruh yang ada di alam ini. Kita harus merawat apa yang sudah Tuhan ciptakan. Salah satunya yang paling mudah dilakukan apa? Coba adik-adik. Membuang sampah pada tempatnya. Terus apalagi adik-adik? Mengurangi penggunaan plastik sekali pakai supaya lingkungan kita tidak tercemar oleh sampah-sampah plastik yang sulit untuk diuraikan. Dan masih banyak lagi yang lain yang bisa kita lakukan untuk ciptaan Tuhan yang sudah diberikan kepada kita. Demikian firman Tuhan pada hari ini. Kiranya kita sebagai manusia boleh bertanggung jawab atas apa yang sudah Tuhan berikan
karena kita memberikan rasa syukur kita kepada Tuhan melalui peran kita sebagai manusia. Selamat pagi, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Nah, adik-adik, untuk meresponi firman Tuhan, kita akan menyanyikan pujian dari Kidung Jemaat nomor 69 pada mulanya, ayatnya yang pertama dan yang kedua. Dan sekarang, mari kita berdoa seperti yang sudah Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dan mari kita meresponi apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita dengan ucapan syukur kita melalui persembahan. Persembahan dapat ditransfer melalui nomor rekening yang ada di bawah ini. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus. Sekarang mari kita membacakan pengakuan iman. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Sekarang mari kita berdoa untuk apa yang sudah terjadi di Indonesia dan juga di negara-negara lain. Kita juga berdoa buat pemerintah-pemerintah, juga kita berdoa untuk gereja Toraja Jemaat Kota secara khusus, dan tentunya buat semua adik-adik yang ada di rumah yang sedang menyaksikan ibadah online ini. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi beserta isinya, kami mengucap syukur Tuhan untuk kesehatan yang Kau berikan kepada kami. Sampai pada hari ini kami boleh tetap tinggal di rumah dengan sehat bersama keluarga kami masing-masing. Tuhan, Kau tahu apa yang sedang terjadi di Indonesia dan di negara-negara lain, pandemi coronavirus 19. Tuhan, Kau yang tahu Tuhan, Kau yang boleh jamah orang-orang yang terkena virus corona.
Tuhan yang boleh sembuhkan mereka semua. Tuhan juga yang memberkati para medis yang menangani, supaya Tuhan mereka tetap terlindungi dan tetap sehat Tuhan menghadapi beribu-ribu pasien. Tuhan, kami juga berdoa ya Bapa buat seluruh jemaat di Gereja Toraja, khususnya di Gereja Toraja Jemaat Kota. Tuhan yang mau memberikan kesehatan, Tuhan yang mau lindungi dari segala macam mara bahaya dan juga segala macam penyakit. Tuhan juga yang memberkati pemerintah dalam mengatasi pandemi ini, seluruh aparatur negara. Tuhan yang mau berikan hikmat dan kebijaksanaan dalam menghadapi masalah yang sedang terjadi. Dan Tuhan, ini kami ya Bapa yang ada di rumah, memohon pengasihan-Mu supaya Kau bisa Tuhan lepaskan kami dari pandemi virus yang terjadi pada saat ini. Sempurnakanlah doa ini Tuhan, ampunilah dosa-dosa kami di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dan dengarkanlah petunjuk hidup baru dari 2 Timotius 4 ayatnya yang kelima. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Mari kita menyanyi Kidung Jemaat 69 pada mulanya ayatnya yang ke-6 sampai yang ke-7. Dan terimalah berkat, kiranya Allah mengasihi kita, kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya.